Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah untuk kelas SMA, MA, SMK dan sederajatnya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa supaya pembelajaran pada hari ini lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilah dunia. Fatihah. Baik, yang pertama yaitu tentang bagaimana sih peradaban awal di Indonesia. Pada masa ini sering disebut dengan zaman praaksara atau zaman yang belum mengenal tulisan. Jadi manusia-manusia pada zaman itu mereka belum mengenal tulisan. Apa sih itu tulisan, gunanya buat apa? Dan masih minim tentang apa pengetahuannya. Terus untuk mengetahui periode itu bisa diketahui dengan dua metode, yaitu metode diagnosis dan sinkronis. Ya, diakronis itu mengetahui dengan menghubungkan waktu, sedangkan sinkronis mengetahui tentang periode aksara tersebut, seperti budaya dan interaksi dengan sesamanya. Terus pembagian pada zaman awal di peradaban itu ada banyak ya, seperti Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan lainnya. Apa sih zaman Paleolitikum itu? Zaman Paleolitikum itu terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman itu manusia itu masih sangat minim pengetahuannya, yang mana hidupnya itu masih nomaden ataupun berpindah-pindah. Biasanya mereka itu tinggal di gua ataupun di tepi-tepi pantai. Mereka mencari makan dengan berburu ataupun meramu. Biasanya itu ya peninggalan manusia pada masa Paleolitikum itu, mereka itu biasanya apa pakai di dinding-dinding gua itu, dia meletakkan tangannya di dinding-dinding gua tersebut. Terus yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang tadi kan Paleolitikum atau zaman batu tua ya. Kalau Mesolitikum zaman batu tengah. Pada zaman ini tidak nggak terlalu berbeda dengan zaman batu tua. Tapi yang membedakan yaitu mereka itu sudah mulai bisa mengumpulkan makanan atau food producing. Food gathering, mengumpulkan makanan. Dan pada zaman itu mereka maksudnya nggak terlalu buruk-buruk amat maksudnya nggak terlalu tertinggal banget. Terus yang selanjutnya zaman Neolitikum atau zaman batu muda, yang mana pada zaman ini mereka sudah bisa membuat makanan sendiri ataupun produk good food producing. Dia bisa bercocok tanam, pokoknya bisa membuat makanan sendiri. Nah, terus mereka juga bertempat tinggal, sudah membuat tempat tinggal tetap seperti rumah-rumah panggung untuk menghindari sengatan binatang-binatang buas. Terus yang terakhir zaman Mesolitikum, Megalitikum atau zaman zaman batu besar, yang mana pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya itu antara lain ada animisme dan dinamisme, yang mana animisme itu menyembah kepercayaan mengenai roh-roh nenek moyang.
Mereka itu biasanya meletakkan sebatu tugu atau batu, biasanya tuh berupa dolmen, itu yang kita tahun sekarang itu sebagai buat memperingati apa roh-roh leluhur mereka, animisme. Sedangkan dinanisme itu mengenai benda-benda benda-benda yang merupakan dianggap itu sakral menurut mereka. Terus yang saya mau sampaikan berikutnya itu tentang apa sih perbedaan Pithecanthropus erectus dengan manusia purba Homo erectus ya. Yang mana kalau perbedaan Pithecanthropus erectus itu kalau Pithecanthropus erectus itu cenderung manusianya itu kecil, lebih kecil daripada manusia purba yang jenis Homo erectus. Terus tingkat kalau Pithecanthropus itu lebih rahangnya itu masuk ke dalam. Terus tingginya itu jalannya membungkuk. Dan kalau kalau di teori Darwin itu seperti manusia kera kalau Pithecanthropus erectus. Kalau manusia purba jenis Homo erectus itu udah mulai tinggi, berjalan tegak, dan pola berpikirnya sudah maju, agak udah bisa mandiri tuh, udah cerdas. Terus di sini banyak sih kita tahu bahwa jenis manusia purba itu banyak ya. Seperti yang kita ketahui, banyak kita temui di daerah Sangiran, terus manusia di Trinil itu, di Ngawi, Jawa Timur, itu udah ketemu manusia purba. Lah, perubahan itu dari masa zaman Pithecan erectus, Homo erectus itu kan sangat berbeda. Jadi mengalami evolusi yang cukup yang cukup besar, dari manusia yang tidak bisa jalan tegak membungkuk seperti halnya kera, dan bisa sampai ke manusia Homo yang mana sudah bisa berjalan tegak dan bisa berpikir. Terus asal usul perbedaan nenek moyang bangsa Indonesia itu kan banyak, ada Proto Melayu, Diotro Melayu, Malesenoid, Negroid, dan Wedit. Sebenarnya banyak teori-teori yang menjelaskan tentang di zaman nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Proto Melayu, proto yang artinya Melayu tua. Diotro, terus corak kehidupan pada masa itu ya, udah bisa berburu meramu, bercocok tanam, terus sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Di sini kita tahu bahwa manusia purba dalam perubahan perkembangannya itu pasti mempunyai fase-fase ataupun perkembangan tersendiri. Dari kita tahu pada zaman Paleolitikum itu sekitar tahun 600.000 tahun yang lalu, sedangkan kalau yang Mesolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pastikan banyak jarak-jarak antara jarak itu terjadinya evolusi, perubahan-perubahan yang signifikan ataupun sangat tinggi itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.